Baik, jam sudah menunjukkan pukul 9:10. Langsung saja acara kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Nuryadi SPD SI MPD selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Yang kami hormati Ibu Melania Eva Wulaning TS MPD selaku Kaprodi Pendidikan Matematika Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Yang terhormat Bapak Arvin Rahaja SS selaku pembicara sekaligus Kepala Cabang Neutron Surabaya. Yang terhormat Bapak Muhammad Irfan Rumah Soreng selaku moderator pada kegiatan hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Pendidikan Matematika Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Dan tak lupa saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta kuliah Pakar Series 2 yang mengusung tema Kiat Sukses Menjadi Pendidik Berjiwa Entrepreneur. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya lah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kedepannya acara ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala suatu apapun. Sebelumnya, izinkan saya, Sevina Indriani, selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua acara inti, acara yang ketiga tanya jawab, acara yang keempat penyerahan sertifikat pembicara, acara yang kelima foto bersama, dan acara yang keenam yakni penutup. Baik, untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelumnya, saya infokan kepada teman-teman, untuk acara kali ini dipersilahkan untuk on kamera terlebih dahulu, seperti instruksi dari Pak Irfan. Jadi dipersilakan kepada teman-teman yang belum menggunakan hijab untuk segera menggunakan hijab dan mengaktifkan kamera. Dipersilakan teman-teman. Baik. Teman-teman yang lain boleh untuk menyalakan kamera. Ini baru 3 orang. Yang lain dipersilakan sebelum kita masuk ke acara selanjutnya. Baik, terima kasih. Yang lain yang belum menyalakan kamera, dipersilakan untuk menyalakan. Baik, kita lanjutkan ke acara kita yang selanjutnya, yakni acara inti, di mana acara inti kita kali ini akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Irfan. Kepada Bapak Irfan, dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Syukur kita kepada Allah SWT, Tuhan seluruh sekalian alam, atas kesempatan berbahagia pada pagi hari ini. Tentu kita bersyukur karena di zaman pandemi tidak mengurangi semangat kita untuk tetap belajar, ya. Dan ciri-ciri orang yang sukses di masa depan adalah tidak menjadikan belajar itu sebagai masalah, tetapi menjadikan belajar sebagai bagian lifestyle kehidupan. Karena dengan belajar itu tentu kita akan mendapat banyak hal, baik yang sifatnya dapat kita nikmati saat ini atau sifatnya bisa kita nikmati nanti akan kita nikmati, gitu ya. Nah, maka untuk itu teman-teman sekalian bersyukur sekali hari ini bisa hadir di tengah-tengah kuliah pakar pada saat hari ini, dan
telah hadir bersama kita salah satu petinggi neutron ya, petinggi neutron. Dan teman-teman, saya kira karena neutron itu ada di Jogja, maka saya kira Anda sangat familiar dengan nama neutron itu ya, karena neutron itu memang pusatnya di Jogja, sehingga saya kira nama neutron itu bukan nama yang asing buat kita, karena hampir di setiap sudut kita lihat di mana saja itu ada lembaga neutron ya, yang apalagi kalau yang tinggalnya di dekat daerah Tamsis ya, tentu akan melihat neutron karena situ ada kantor pusat neutron dan juga ada lembaga neutron yang besar di Tamsis itu sendiri. Nah, teman-teman sekalian, tentu neutron itu kalau kita lihat di dalamnya yang dikelola adalah pendidikan kan, kita lihat ya. Itu adalah pendidikan, dan teman-teman perlu tahu bahwa salah satu pelajaran yang cukup seksi ya, atau banyak peminatnya itu adalah yang berkaitan dengan matematika ya. Jadi artinya banyak orang sekali kepingin belajar matematika, dan maka dia butuh tutor, dia buka apa, makanya Anda lihat di tempat-tempat sifatnya jasa bimbingan itu pasti ada yang mata pelajaran matematika ya, karena banyak sekali orang yang membutuhkannya. Nah, dan untuk teman-teman sekalian, tapi bagaimana mengelola dia menjadi suatu usaha yang kemudian bisa dilirik orang, bisa kita pintar matematika, tapi kita nggak pintar untuk menampilkan diri, untuk mengenalkan produk dan seterusnya, tentu itu akan menjadi masalah yang besar. Maka apalagi sekarang di zaman pandemi ini tentu bagaimana kita berusaha tetap survive di dalam bertahan ketika kita di tengah-tengah, apalagi lembaga neutron itu di tengah-tengah pandemi dan kita tahu bahwa sekolah semua diliburkan dan seterusnya kan. Nah, bagaimana supaya tetap survive, bisa berjaya dengan mengelola pendidikan itu sendiri. Nah, kita nanti akan berbincang dengan pakar kita pada hari ini. Beliau kelahiran Malang, kemudian kuliah di S1-nya ditempuh di Brawijaya Malang. Kemudian beliau sarjana sastra Inggris, tetapi kemudian menggeluti dunia pendidikan, dan kemudian dalam sejarahnya beliau pertama kali diutus di Kendal, kemudian berpindah-pindah sampai ke Surabaya. Sekarang sudah menangani Surabaya dengan di bawahnya itu beberapa unit neutron yang lainnya. Nanti beliau sendiri akan menjelaskan itu dan sebagai mukadimah atau sebagai pengenalan awal kepada kita semua. Dan saya harap kita semua bisa menyimak ini dengan baik. Kenapa? Karena ini sangat penting teman-teman sekalian, karena setelah lulus itu teman-teman akan berhadapan dengan dunia pekerjaan. Maka bagaimana kita mencermati itu sebelum lulus, tentu itu menjadi hal yang sangat penting, dan itu akan kita bahas nanti bersama dengan pakar kita pada kesempatan ini, yaitu Bapak Arvin Darharja, sarjana sastra. Untuk itu, supaya tidak mengurangi hormat saya kepada beliau, kemudian waktu selanjutnya kami serahkan kepada beliau untuk memimpin, untuk membawa acara ini atau untuk memberikan materi kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kepada Pak Arvin, kami mempersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Selamat pagi kepada Pak Irfan, kepada teman-teman Bapak Ibu petinggi dari Mercu Buana Yogyakarta, dan Mbak yang hostnya tadi namanya siapa Mbak? Mbak siapa Sevina, tadi namanya? Pak. Sevina. Sevina, oke, baik. Dengan Mbak Sevina, terima kasih sekali. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan keberkahan karena pagi hari ini di tengah-tengah libur akhir tahun seperti ini, teman-teman dari UMB semangat untuk mengikuti, sebenarnya bukan kuliah ya, tapi sedikit materi marketing bagaimana teman-teman bisa mengembangkan potensinya di dunia pendidikan dengan basis usaha. Karena dari matematika sendiri, jika saya langsung masuk ya, jika saya ini bergelut di neutron dari tahun 2013 dan alhamdulillah sampai sekarang. Dulu ketika 2013 saya hanya pegang di satu cabang di neutron Kendal, itu bagi yang daerah rumahnya ke arah
Semarang, Kendal, Pekalongan itu pasti tahu yang namanya Pondok Modern Selamat. Di depannya itu persis ada kantor cabang saya dulu waktu di sana. Sekarang di tahun 2015 saya pindah ke Surabaya. Unit saya ada 7 di Surabaya dan kebetulan saya mengampu semua unit tersebut. Dan pada hari ini juga sampai bertahan di hari ini hanya tersisa di 5 unit, 6 unit. Faktualnya 6 unit, tapi Februari besok saya tutup lagi 1 unit cabang di Nutron Surabaya, itu gunanya untuk efisiensi. Nah, melihat perkembangan pendidikan yang semakin semakin kompetitif, semakin susah, semakin banyak yang harus dipersiapkan, semakin inovasinya itu harus semakin tepat sasaran. Apa saja yang harus teman-teman siapkan? Pak, apakah saya dengan modal pendidikan matematika saja cukup bisa bertahan dan bisa menjadi seorang yang profesional? Semua orang itu pasti bisa. Tapi deep dan bagaimana menangkap peluang itu yang harus dipelajari. Nah, dalam beberapa menit ke depan saya sudah mempersiapkan materinya. Materinya adalah bagaimana usaha pendidikan ini bisa menjadi usaha yang bisa menjadi pegangan ke depannya dan bagaimana caranya Nutron ini tetap bertahan, karena memang Nutron ini tersedia di 120 cabang di Jawa dan Bali, dan kebetulan kita baru aja menutup sekitar tidak sampai 10 unit ya di seluruh Jawa dan Bali karena memang efek dari pandemi dari tahun 2020 seperti itu. Nah, untuk seperti apa, karena memang Nutron ini adalah bimbingan belajar yang basicnya itu memang benar-benar konvensional, benar-benar bimbingan belajar yang offline. Dan saya kira juga teman-teman ketika belajar di UMBY semuanya itu konvensional ya. Lulus inginnya nanti ketika berkuliah ketemu dengan dosen tatap muka mendapat nilai, itu semuanya itu konvensional. Tetapi di era pandemi seperti ini semuanya itu berubah, dan bagaimana kita menghadapinya, dan apakah banyak poin plus untuk bahan teman-teman semuanya setelah lulus S1 dan menempuh pendidikan di Fakultas Matematika ya, Pendidikan Matematika Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Nah, ini akan saya jelaskan dalam beberapa menit ke depan. Saya mohon teman-teman fokus dan bisa menyerap ya. Kalau sedikit ada masalah ataupun ada kekeliruan, mohon dimaklumi karena memang ini adalah berdasarkan fakta dan data lapangan yang saya punya. Ya, monggo Mas. Nah, hari ini saya akan berbicara banyak, sedikit saja sih, peluang dunia pendidikan dalam dunia usaha, dengan konsep bahwa harus beradaptasi di era digital dan bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19. Skup limitasinya oleh Nutron ya teman-teman semuanya. Nah, pertama yang harus teman-teman siapkan ketika akan membuka sebuah usaha, akan membuka sebuah jalan untuk menuju kesuksesan adalah cara melihat peluang bisnis pendidikan di era digital dan di pandemi COVID-19. Ini ada beberapa hal. Nah, ada 5 hal. Pertama, tentukan bisnis pendidikan Anda, formal, sekolah dan yayasan, informal, bimbel offline dan online, itu ada banyak, bisa private, bisa klasikal dan sebagainya. Terus yang kedua, tentukan kurikulumnya. Kurikulum yang biasa kita pakai, karena jenjang yang kami ambil adalah jenjang dari SD sampai dengan SMA, ada ke-13, ada skup unit usaha dari Nutron sendiri, itu kita menggunakan kurikulum dari Cambridge, karena itu pendidikan anak usia dini, kita juga punya itu ya. Terus yang ketiga, optimalisasi media sosial, itu yang paling utama, dan kita berubah. Dulu yang kita hanya menganggap media sosial ini hanya sebuah platform untuk kadang pamer ataupun hanya mengunggah status, menunjukkan kegembiraan. Sekarang kita menggunakan secara maksimal. Bagaimana optimalisasi media sosial ini kita gunakan sebagai kegiatan marketing juga di Nutron Surabaya. Keempat,
Yang paling penting adalah pahami kekuatan SDM, itu yang paling penting. Jika kita bertahan di era yang seperti ini, di era yang bisa dibilang akan menuju 5.0 yang 4.0 ke 5.0, semuanya itu berubah. Bahkan banyak perusahaan yang sudah dulu yang namanya sebelum ada outsourcing, pembayaran karyawan itu semuanya itu ketika lembur ada payment dan sebagainya. Tapi Megawati, Ibu Mega merubah semuanya, ada perusahaan yang namanya outsource itu berubah lagi. Terus semakin ke sini perusahaan semakin akan memangkas semua karyawan yang tidak memiliki kompetensi. Ini yang harus dipahami, apalagi tidak melek dengan teknologi. Ini yang teman-teman harus pahami. Yang nomor 5 adalah efisiensi SDM di era digital. Ini yang kita pelajari bersama dan bagaimana nanti Neutron menghadapinya. Ya. Terus nah, optimalisasi media sosial ini adalah gambaran platform yang kita lakukan. Jadi karena di Neutron Surabaya itu saya mengampu di 7 cabang, dan 7 cabang tersebut saya sebutkan saja ya sebagai kantor pusat ada di depan SMA Komplek. Jika teman-teman pernah ke Surabaya, di belakang Mall Grand City itu ada SMA Komplek, itu sebagai di depannya itu ada kantor kami. Itu sebagai Neutron Surabaya Pusat. Ada lagi di Jalan Jemur Sari, Jalan Raya Jemur Sari, itu dekat dengan sekolah target juga. Ada lagi yang ketiga di Jalan Manu Antama, ada lagi yang keempat di Kusuma Bangsa, yang kelima Gayung Sari, keenam di Wiyung, dan yang ketujuh di Rungkut. Nah, dulu kita punya media sosial Instagram hanya untuk keperluan pribadi, sebagai upload kesenangan, kadang pamer dan sebagainya seperti itu. Tapi dengan berubahnya cara menggait pasar, kita menggunakan Instagram ini sebagai salah satu jalan untuk mendapatkan pasar yang baru di era digital. Meskipun orangnya sama, tapi cara menyampaikan ataupun market sharingnya itu berbeda. Dan kita mempunyai 7 akun di sini, ada tim yang mengelola. Dan akhirnya dengan tema edukasi, terus ada tema marketing juga, dan ada di dalamnya juga ada yang namanya semacam hiburan, entertain juga di sana. Jadi kekuatan media sosial ini mendukung kami, karena pada faktanya ada beberapa buyer dari kami yang non Surabaya, bahkan di Lamongan, di Tuban, terus ada di Bojonegoro. Ketika tiba-tiba datang ke kantor cabang yang ada di Surabaya, di semua cabang, kami coba review, kami coba buat pertanyaan, loh kok bisa tahu Neutron di mana? Beberapa menjawab dari media sosial, dari Instagram. Jadi keefektifan Instagram ini ternyata juga penting. Ya meskipun kita punya rutinitas kegiatan promosi yang lain yang sebagai patru harian, daily activitiesnya, tapi kita tidak bisa mengesampingkan yang namanya media sosial. Dan Instagram ini, Instagram, TikTok, Facebook dan sebagainya, kita mulai ke arah sana. Tapi di era pandemi ini kita baru fokus di Instagram saja. Dan alhamdulillah di awal pandemi yang kita sempat drop pendapatan atau revenue pendapatan jumlah siswanya di setiap cabang, di pandemi yang kedua kita bisa survive, bahkan kategorinya kita bisa surplus daripada pandemi yang awal, seperti itu. Jadi hal-hal yang harus dilakukan pertama adalah optimalisasi media sosial itu. Selain teman-teman punya kegiatan marketing offline, nanti akan saya jelaskan, saya bantu. Di sini saya berikan tampilannya saja, bagaimana Neutron itu menata bahwa dari tampilan pun ternyata itu sebegitu rapinya. Ada aset yang dikeluarkan, bahkan di setiap cabangnya itu ada simbol-simbol selaku penanggung jawab di setiap cabang. Terus lanjut Mas. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa teman-teman lihat bagaimana kita ada segi entertainnya, kita update juga. Kemarin Indonesia juga menang dengan Singapura, kita jadikan meme seperti itu. Dan ini bisa meningkatkan engagement antara pemilik akun dan followernya. Ya ini yang paling penting dan ini yang kita kejar.
Nah, kenapa kok engagement ini kita kejar juga, bahwa memang jika kita tidak dekat dengan follower kita tidak bisa memberikan masukan ataupun apalagi promo. Apalagi kita jualan, kita akan susah. Maka dari itu kita ubah sistemnya, kita perbaiki, kita administrasikan semua Instagram kita, dan alhamdulillah ini berjalan dengan baik. Ya meskipun ada beberapa target yang belum terpenuhi juga seperti itu. Ini perihal optimalisasi media sosial, teman-teman juga mulai belajar apakah penting, Mas. Semisal saya nanti saya lulus pendidikan matematika S1, tapi saya nggak mau ikut orang, saya nggak mau ikut sekolah, saya nggak mau daftar CPNS, saya nggak mau ikut perusahaan, saya ingin buka kelas privat. Malah lebih penting, nanti akan saya jelaskan kenapa kok pentingnya itu di mana. Lanjut. Nah, ini adalah beberapa item seperti yang di tengah itu adalah tur Ambis PAS. Jadi kita ada persiapan kegiatan offline yang dulunya kita hanya sharing ataupun menjelaskan semua kegiatan kami secara langsung pada siswa, kita tidak bisa ketemu dengan siswa pada saat ini. Maka dari itu kita menggunakan platform Instagram untuk menjelaskan atau sounding semua event marketing kita. Nah, kebetulan kemarin yang terbaru adalah kita ada namanya itu konsepnya Ambis persiapan akhir semester 1, dan alhamdulillah pesertanya banyak, hampir sekitar 1.000 siswa pesertanya untuk di Nutron Surabaya. Lanjut ya. Nah, yang selanjutnya tentang efisiensi SDM. Nah, teman-teman Universitas Mercu Buana Yogyakarta, memang di era pandemi COVID dan era digital ini, semua perusahaan saya kira juga punya keinginan untuk memanfaatkan anggaran, karena beberapa anggaran itu dialihkan semuanya ke digitalisasi, dan bagaimana SDM yang tidak kompeten ini apakah akan dilanjut atau tidak. Nah, di awal pandemi saya juga mengalami hal yang sama. Jadi di awal pandemi saya harus merumahkan sekitar 21 karyawan saya yang ada di Surabaya karena efek dari pandemi kemarin, di pandemi yang awal. Nah, dengan merumahkan hal tersebut, harapan seorang pimpinan itu apa? Pertama, efisiensi keuangan. Jadi efisiensi keuangan perusahaan akan lebih bisa terjaga. Yang kedua, ada yang namanya sortir SDM. Jadi banyak SDM yang sebenarnya itu dari tahun per tahunnya kita selalu membayar, tapi juga kita paid mereka, tapi juga banyak hal yang belum bisa kita dapatkan feedbacknya kembali kepada perusahaan. Nah, kemarin ada sekitar hampir 100 lebih karyawan dan pengajar tinggal yang di bagan semuanya ini. Jadi kalau dulu saya hanya sebagai marketing eksternal di semua cabang, tetapi sekarang saya megang beberapa cabang secara langsung operasional. Jadi ada cabang Surabaya 1, Surabaya 2, Surabaya 3, Surabaya 6, Surabaya 7, itu atas nama saya. Yang dulunya itu ada penanggung jawabnya masing-masing, kepala cabangnya masing-masing. Ini saya jelaskan ya, bagaimana sebuah perusahaan akan melakukan efisiensi administrasi keuangan guna menyelamatkan perusahaan di kala pandemi seperti ini. Itu yang pertama yang dilakukan. Yang kedua, masalah restrukturisasi dan birokrasi yang berada di Nutron Surabaya. Ini yang jadi staf pendidikan saya itu dulu ada sekitar 10 orang, saya pangkas. Sisa berapa itu? Sisa 3 kalau tidak 4 ya. Ada 3 orang ya. Ada 3 orang, terus ada yang tidak saya pangkas itu staf rumah tangga, itu tidak saya pangkas. Terus staf keuangannya hanya tersisa 2 orang kalau tidak salah di semua cabang di Nutron Surabaya. Kalau bagian keuangannya sendiri di setiap cabang tetap ada, tapi ada beberapa cabang yang juga tidak mempunyai staf keuangan. Lanjut Mas. Lanjut. Nah, ini saya membagi juga beberapa orang itu di bagian bahkan beberapa orang ini melakukan 2 kegiatan sekaligus, karena memang dari segi payment juga besar di Surabaya dengan UMR yang ada di Surabaya, dan memang kegiatannya itu akan
lebih sedikit daripada sebelum pandemi. Itu yang kita lakukan. Jadi banyak, kalau teman-teman baca secara teliti, ada beberapa orang yang dari staf rumah tangga, ada yang jadi security juga, terus ada yang staf pendidikan, itu bisa mengampu di semua cabang. Bahkan saya sendiri juga bisa pegang di hampir 5 cabang, ya 5 cabang selain di Surabaya, 5 di Gayam Sari. Ini kita lakukan untuk menyelamatkan perusahaan dan benar-benar seleksi SDM. Ini yang namanya efisiensi SDM. Lanjut. Nah, yang kedua, setelah kita bicara masalah efisiensi SDM, ini eranya tetap di era pandemi ya teman-teman, dan bagaimana digitalisasi ini sudah masuk ke sebuah perusahaan swasta di Nutron. Yang kedua adalah cara melihat target pasar. Nah, di Nutron sendiri ada beberapa jenjang yang sebagai target pasar kami. Yang pertama adalah jenjang SMA, otomatis ada kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Yang kedua ada jenjang SMP, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Yang ketiga jenjang SD, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Nah, permasalahannya seperti apa? Karena pandemi ini dan kebetulan ketika sebelum pandemi juga renung UN ditiadakan dan zonasi dilakukan, maka target yang benar-benar masih bisa bergairah adalah di jenjang SMA. Karena SMA sendiri untuk masuk ke perguruan tinggi negeri favorit, mereka itu harus tetap tes atau mengandalkan nilai raport semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, kebetulan kalau untuk masuk SMA, dari SMP ke SMA itu sudah zonasi. Dari SD ke SMP juga zonasi, masuk SD juga zonasi. Apalagi tidak ada ujian nasional. Nah, ini adalah tantangan baru ya, bagaimana Nutron Surabaya yang dulunya itu siswa di all jenjangnya itu bisa banyak. Di tahun 2019 kita siswa di angka 2.500 siswa untuk semua cabang ya di Surabaya, ada 7 cabang. Terus di tahun 2020 pandemi awal kita drop sampai di 70%. Tapi di tahun barusan kemarin tahun 2021 kita naik di angka 30%. Jadi posisi kita adalah 60% dari 2.500 kemarin. Dan memang di pandemi ini siswa yang tetap loyal dan tetap ada gairah untuk bimbingan belajar adalah siswa SMA. Karena SMP orang tua sangat takut dengan kondisi corona ini. SD apalagi SD kan juga baru vaksin. Kalau SMP sudah vaksin ya, tapi kalau SD baru vaksin dan jarang sekolah dasar yang sudah melakukan kegiatan tatap muka di Surabaya. Ini. Jadi bagaimana kita melihat target pasarnya? Kita melihat kita akan melakukan promo atau kegiatan edukatif yang benar-benar bisa bantu kita untuk mendapatkan siswa ya. Dan karena jika tidak ada siswa kita nggak ada yang gajian ini di Nutron Surabaya ini. Nah, itu yang kita harus tahu. Dan bagaimana jenjang SMA ini bisa menyelamatkan semua karyawan dan pengajar yang ada di Nutron Surabaya. Ini yang kita lihat, ada pasar fresh, ada pasar stagnan, ada yang pasar itu sudah tidak bisa dikejar kembali. Tapi nanti di tahun 2022 saya punya keyakinan bahwa jenjang SMP dan SD itu bisa bergairah kembali karena pendidikan adalah kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh semua manusia, entah itu dari yang muda sampai dengan yang tua. Karena ini kebutuhan yang primer pendidikan itu. Jadi masih ada peluang yang besar di tahun 2022 nanti ya, teman-teman. Lanjut, Mas. Nah, yang ketiga adalah cara menjalankan bisnis pendidikan di era digital dan pandemi Covid. Saya akan lebih persempit hanya di marketing saja ya, teman-teman. Kalau masalah finansial dan masalah keuangan dan sebagainya itu nanti saja ya. Yang saya lakukan pertama adalah perbaruan marketing manajemen. Ada offline marketing dan ada online marketing. Offline marketing ini adalah kegiatan offline, kegiatan biasa atau tatap muka yang kita lakukan oleh pihak eksternal ataupun pihak internal. Mas, pihak eksternal itu siapa? Pihak eksternal itu ada sekolah, ada dinas, ya,
ada semua vendor yang berhubungan dengan neutron, itu pihak eksternal. Saya sebutnya pihak eksternal, ada universitas, swasta seperti UMB ini pihak eksternal. Terus pihak internalnya itu adalah semua siswa kami dan semua orang tua kami, semua karyawan kami, juga semua pengajar kami. Itu pihak internal. Itu mempunyai kegiatan offline marketing dan itu tetap berjalan dengan konsep yang sama setiap tahunnya. Cuman masalah timeline-nya itu berubah. Karena memang targetnya itu sudah cara menggait-nya itu sudah berubah ya untuk offline marketing ini. Dan memang kegiatan offline marketing itu dimulainya seperti apa? Semua kepala cabang, semua jajaran sales itu akan mencoba melakukan kerjasama, melakukan audiensi, melakukan interaksi sosial dengan semua pemangku kebijakan, entah itu di sekolah, entah itu semua vendor. Kita bikin event, kita punya event fun buy, kita punya event summer camp, itu kita lakukan semua itu secara offline. Ya, kita secara offline. Internalnya seperti apa, Mas? Kita sering mengadakan ataupun mengundang siswa untuk datang ke kantor kami dan kita berikan trial class. Seperti tadi Ambis PAS, terus ada nanti persiapan UTBK, ujian tulis berbasis komputer, terus ya dulunya namanya SBMPTN seperti itu. Kita jelaskan semuanya. Terus ada yang namanya kelas-kelas, trial class untuk kelas AKM, assessment kompetensi minimum, itu juga kita undang dalam kantor cabang kami. Nah, yang kedua tentang online marketing. Online marketing ini seperti ini. Kita direct online zooming dengan pihak luar itu secara eksternal, terus kita memberikan banyak masukan bagaimana neutron ini bagaimana neutron ini mempersiapkan siswa-siswinya atau putra-putri dari orang tua tadi untuk menghadapi tahun ini, tahun ke depan, dan bagaimana program-program yang terbaru di neutron, seperti itu. Itu dari segi konvensional online marketing ya yang kita lakukan. Yang kedua, kita menyentuh yang namanya itu media sosial. Nah, media sosial ini yang baru kita geluti dan kita seriusi adalah Facebook dan Instagram. Lebih intensnya kita banyak melakukan activity itu di Instagram. Nah, ini kita lakukan secara rutin, secara daily, dari Senin sampai dengan Minggu kita lakukan, bahkan di semua kantor cabang di Neutron Surabaya, itu kegiatan marketingnya itu tidak berhenti. Dari Senin sampai dengan Minggu, itu yang kita lakukan. Dengan harapan kita bisa memperkuat personal branding dari setiap cabang. Dengan ada wajah-wajah baru dan itu bisa kenal dekat dengan customer kami yang namanya di sini adalah orang tua dan siswa. Itu gunanya itu seperti itu. Yang ketiga, pola pembelajaran pasti berubah. Ada pola pembelajaran offline secara klasikal, kita biasanya tatap muka langsung, terus ada siswa yang kurang materi pelajaran, kita bisa melakukan tambahan di luar kelas itu secara offline juga, tapi ada yang kelas yang secara online. Kita ada studio, kita ada 2 studio yang bisa coverage semua area Surabaya dan kita sudah jadwalkan, dan alhamdulillah bisa teman-teman lihat bahwa memang studio kita juga proper seperti itu loh. Maka dari itu bagi orang-orang yang tidak mau belajar, pasti akan secara pelan-pelan akan kalah kompetisinya. Tapi bagi orang-orang yang ingin belajar, mereka akan cepat beradaptasi dengan era yang baru ini. Era digital plus era pandemi. Itu yang luar biasa. Ada 2 hal yang sangat berbeda tapi berkesinambungan langsung. Era digital dan era pandemi. Ya. Tuh, cara melihat target pasarnya. Ya. Lanjut, Nah, ini pembaruan marketing manajemennya. Ini adalah event offline kami yang kita jelaskan, kita soundingkan secara online tadi, dan alhamdulillah juga berhasil dengan kepesertaan itu 75% kalau tidak salah ini ya, dari total targetnya. Lanjut, Mas. Terus, nah ini yang saya harap bisa dimiliki oleh setiap orang ketika saya ini lulusan SMA, SMK, S1, S2, S3, tapi nggak bisa jualan. Nggak bisa branding dirinya sendiri. Ada yang orang branding, saya ini ingin terlihat jenius, makanya kudu pintar. Ada orang yang branding dirinya sendiri, saya bisa jualan, verbal saya itu bagus sama orang. Itu
Ketika orang paham karakter dirinya, dia akan bisa menjual dirinya sendiri dan dia itu bisa eksis dimanapun. Nah, ini adalah salah satu hal, beberapa hal yang kita lakukan. Jadi kita sometimes mengundang alumni yang relevan, yang kita ingin bedah jurusannya. Kita ingin bedah jurusannya, harapannya nanti bisa memberikan materi-materi yang lebih detail ya, yang lebih deep kepada adik tingkatnya atau kepada siswa-siswi Nutron. Nah, biasanya dua orang ini ada Mbak Indah dan Mbak Yani ini yang selalu jadi andalan di Surabaya. Maka dari itu hampir semua sekolah yang ada di Surabaya sudah kenal. Oh, nanti pembicaranya pasti ada Mbak Indah yang seperti ini, Mbak Yani yang seperti ini, seperti itu. Oh, ini dari Nutron ini pasti sudah paham. Dan bagaimana teman-teman, oh enak ini pembahasannya seperti ini, oh interaktif seperti ini. Oh, ternyata webinarnya Nutron itu lebih komunikatif daripada webinar pesaing-pesaing seperti itu. Atau teman-teman yang dari bimbel online yang lain. Ada yang basicnya video dan sebagainya. Kalau di Nutron sendiri semuanya kita itu live streaming. Jadi tidak ada yang mengandalkan video, editing dan sebagainya, itu tidak ada. Kecuali kalau semisal siswa kami itu menjadi siswa kami, mereka akan mendapatkan aplikasi Nutron Siswa. Nah, aplikasi Nutron Siswa ini juga sebagai sebuah personal branding perusahaan bahwa kita punya aplikasi nih, kita bisa kok jualan, kita bisa kok menyesuaikan dengan video-video yang update juga, kita juga tersedia, tapi semuanya di aplikasi Nutron yang namanya itu adalah Nutron Siswa seperti itu. Selanjutnya, Mas. Nah, ini pola pembelajarannya itu berubah, teman-teman. Yang sebelah kiri ada kelas offline, yang sebelah kanan itu kelas online. Yang sebelah kiri teman-teman yang berkuliah di pendidikan dan insya Allah sukses jadi teacher ataupun nanti jadi dosen dan sebagainya, teman-teman biasa akan bertemu dengan papan tulis, berdiri di depan kelas, nek capek, duduk, seperti itu ya. Tapi kalau sudah kelas online, semuanya itu dilakukan di sebuah studio. Di sebuah studio, kita ada mic di sana, kita ada lighting juga, ada green screen, semuanya tersedia rapi. Dan kita ada operator. Jadi si pemateri ataupun si pembicara yang sedang banyak menjelaskan hal yang ingin dijelaskan kepada siswa, itu dia tidak akan bingung masalah, oh saya ini menggunakannya seperti apa, sudah ada trainingnya juga, dan meminimalisir error sistem. Ini yang paling penting, karena di kelas online kita tidak bisa touching siswa, kita tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi kita bisa komunikasi dua arah jika memang pemateri tersebut terlihat verbalnya bagus dan materi yang disampaikan meskipun itu susah, meskipun itu anak-anak itu benci, jika memang materinya itu enak, itu akan bisa jadi komunikasi dua arah yang baik antara siswa dan si pemateri tersebut. Apalagi dengan adanya komunikasi yang baik tersebut, otomatis siswa-siswa tadi akan lebih paham materinya seperti apa dan bagaimana nanti ke depannya dari setiap materi-materi yang dijelaskan tadi oleh pengajar tersebut itu bisa dijadikan persiapan UTBK persiapan UAS persiapan ulangan harian itu biasanya kita bantu di sana. Tapi kalau kelas offline teman-teman sudah paham. Saya kira juga teman-teman juga sudah PPL di beberapa sekolah juga bagaimana kelas offline ini harus berdiri dan sebagainya, itu permainan spidol dan nulis dari tangan kiri ke kanan. Kalau di kelas online itu juga kita ada iPad, ada iPad semuanya itu tersedia, kita jelaskan semuanya di sana dan semuanya itu terkondisi dengan bagus kalau di Nutron Surabaya. Dan alhamdulillah kita menyesuaikan. Dalam waktu tempo pandemi 2 tahun ini kita menyesuaikan. Semuanya itu dilakukan sebagai adaptasi atas perubahan dan Nutron itu siap untuk menghadapinya. Ini yang harus teman-teman miliki ya. Nanti setelah lulus S1 ataupun nanti lanjut ke S2 ataupun ke S3, bagaimana perubahan-perubahan era ini bisa jadi sebuah tantangan, bukan sebagai hal yang menakutkan ya, sebagai tantangan yang baru dan bagaimana kita menjawabnya. Ini yang harus teman-teman siapkan. Ini slide terakhir ya, slide terakhir ini. Ini slide terakhir saya, semoga bisa memberikan masukan ya.
masukan kepada teman-teman semuanya, dan bagaimana nanti setelah lulus S1, setelah skripsi S1, teman-teman bisa dapat gambaran, oh ternyata itu bekerja itu tidak hanya ikut korporasi kok. Oh ternyata itu saya itu tidak harus jadi CPNS kok. Kalau mau jadi CPNS ya silakan, seperti itu. Terus oh ternyata saya itu bisa jualan dengan mengandalkan personal branding yang saya punya. Caranya itu banyak. Bahkan kemarin sempat rame yang namanya negara itu menyediakan kartu prakerja untuk ada beberapa hal yang masalah pelatihan menjadi YouTuber dan sebagainya itu sudah diafiliasi. Bahkan menjadi YouTuber pun ternyata itu lebih bagus kok pendapatannya daripada seorang PNS. Terus daripada ikut korporasi, saya bisa dengan di rumah saja itu saya bisa buat konten yang edukatif, saya bisa buat konten yang entertain ke semua subscriber saya, itu jadi bisa jadi bahan baru di era yang sangat baru. Kalau generasi saya di tahun 90-an ini adalah hal yang baru. Saya kelahiran tahun 88, semuanya itu masa transisi. Saya harus melakukan perubahan itu banyak. Maka dari itu teman-teman, sedikit penjelasan dari saya ini saya harap bisa jadi masukan ya. Dan jika ada salah kata terus ada salah diksi, pilihan kata, saya mohon maaf, dan harapannya teman-teman ke depannya itu lebih semangat lagi, lulus S1 secepatnya, dan mendapatkan banyak pengalaman yang baru di era yang sangat baru. Ingat ya teman-teman, tantangan itu kita tidak tahu ke depannya seperti apa, tapi bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk menjawab semua tantangan itu yang paling utama. Terima kasih atas waktunya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya kembalikan ke Bapak Irfan Rumah Soreng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arvin. Oke teman-teman sekalian, saya kira dari tadi penjelasan Pak Arvin sangat menarik ya, dan saya kira ini sesuatu yang sangat kita butuhkan ketika menjadi mahasiswa. Dan bersyukur sekali teman-teman, karena dulu waktu kuliah S1 kayaknya jarang ada pertemuan-pertemuan seperti ini ya, sehingga cakrawala pemikiran kita itu hanya berkutik pada akademik saja ya, sehingga kita lupa untuk mempersiapkan diri kita lebih awal untuk menjemput dunia kerja yang tantangannya tentu berbeda pada setiap zamannya. Oke teman-teman sekalian, pada sesi pertama ini saya izinkan 2 pertanyaan dulu ya. Sekarang udah 9.52, 2 penanya dulu bagi yang mau bertanya. Silahkan, saya berikan waktu sepenuhnya. Silahkan boleh hand raise, pengacungan tangan, atau langsung bisa menghidupkan mikrofonnya dan langsung bertanya. Silakan, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya. Silakan. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan langsung aja. Siapa di Fitri ya? Iya, Pak. Oke, silakan Fitri dari kampus 1 apa kampus 2? Kampus 1 ya? Kampus 2, Pak. Ya, tapi sekarang di rumah kan? Di kos, Pak. Iya, Pak. Oh, di kos. Oh, ya. Oke, silakan Mbak Fitri. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Aseka Desariza, angkatan 2020, Pendidikan Matematika. Sebelumnya saya izin bertanya, Pak. Tadi kan ada 2 kelas offline dan kelas online. Nah, apakah dari kedua kelas tersebut ada kendala, dan saat melakukan pembelajaran itu apakah ada kendala, dan kalau misalnya ada, apa perbedaan antara kendala di kelas offline dan kendala di kelas online? Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ini langsung saya jawab apa nunggu 2 pertanyaan? J, nanti kita tunggu aja sekalian kayak 2 pertanyaan, 2 penanya. Ya, baik. Oke, silakan, mungkin ada yang lain lagi? Pak, saya izin bertanya. Oke, Nur Laila Mubarakah, silakan. Langsung aja Nur Laila. Ini ada masalah dengan kameranya ya? Iya, Pak, lagi ngomong Dedek soalnya sambil. Oh, siap. Oke, silakan langsung aja bertanya kepada Pak Arvin. Pak, kan saya nih tinggal di luar Pulau Jawa. Jadi saya itu masih asing dengan namanya neutron. Tadi kan banyak beberapa unit itu, maksudnya gimana? Gambarannya bentuk apa, atau bentuk les-les atau gimana gitu. Baik.
Mantap. Sudah boleh dijawab ini. Terima kasih. Ya. Oke, Baik. silakan Kak Arvin. Mungkin yang pertama fokus pada pertanyaannya offline sama online, ada perbedaan. Kalau di kampus tentu perbedaannya signifikan offline online karena fasilitas kami di kampus juga mungkin tidak selengkap fasilitas Netron ya dalam memfasilitasi kuliah online terutama ya. Kemudian yang kedua mengenai isi Netron itu sebenarnya lembaga di bidang pendidikan, tetapi apa saja isi di dalamnya, jenis-jenis lebih fokus pada jenis-jenis bimbelnya itu apa saja jenis-jenisnya gitu ya. Oke, terima kasih Kak. Pak Boleh ya, boleh saya jawab yang kedua. Kalau yang pertama agak panjang ya. Iya ya. Yang kedua dulu. Neutron itu memang belum berada di luar Jawa kecuali di Bali. Jadi Neutron ini adalah bimbingan belajar sama seperti Ganesha Operation, SSC, terus ada ruang guru ya. Kalau ruang guru kan basicnya online. Kalau kita offline seperti itu, kita berdiri dari tahun 88 sampai dengan sekarang. Nah itu, kalau memang di luar pulau, selain Bali kita belum mengembangkan ke sana. Karena di Neutron sendiri kita tidak ada kantor cabang yang franchise. Semuanya itu terpusat di kantor universitasnya, adik-adik semuanya itu di Yogyakarta, di Jalan Taman Siswa. Itu bisa dilihat Neutron, bimbingan belajar Neutron Yogyakarta. Cabangnya itu ada banyak, ada di Surabaya, ada di Bandung dan sebagainya. Terus kita punya grup juga, grupnya itu grup Neutron Yogyakarta. Di sana ada banyak item. Pertama, jika teman-teman semuanya sering lewat Terban, tahu Terban, Mirota Batik, dekat UGM itu ada yang namanya Ions College. Ions College kiri itu jalannya sekarang satu arah ya. Iya, satu arah. Satu arah dari Jakal itu ya. Iya, benar nggak sih? Nah, ya. Dari Jakal. Nah, satu arah kiri jalan itu ada Ions College. Itu adalah Neutron Priority. Itu bimbingan 10 hari, harganya itu 25 juta. Kalau kami setahun sekitar 13 sampai dengan 18 juta kalau yang ada di Surabaya, karena rate kami tertinggi di Jawa dan Bali, seperti itu ya. Terus di dalam Ions College itu ada apa saja? Di sana ada Ions Culinary, ada itu D1 kalau misalnya D1, terus di dalamnya juga ada modern kawai. Itu kita itu basicnya bimbingan belajar, ada musik juga modern kawai. Terus ada bimbingan bahasa Mandarin, Jepang, Prancis, Spanyol, itu semuanya itu ada di Neutron atau di Ions College tadi. Nah, selain itu kita punya percetakan. Kalau teman-teman ke arah Giwangan itu ada yang namanya itu percetakan besar namanya Loanu. Kita itu ada di sana juga, itu grupnya Neutron. Terus ada hotel Density. Ini mesti tahu semuanya, Hotel Density bintang 3 itu baru kita launching juga, itu berada di Yogyakarta juga. Tapi pengembangan grupnya itu yang paling jadi andalan di grup Neutron Yogyakarta itu adalah Neutron sendiri, dan ada bimbingan belajar lagi itu dengan rate yang lebih murah, itu namanya adalah Neutron. Itu rate-nya lebih murah daripada Neutron. Jadi Neutron itu kalau di luar pulau sama dengan Ganesha, sama dengan SSC, tapi kita basicnya di Jogja, kita terpusat dan tidak ada yang franchise, seperti itu. Menjawab pertanyaan boten yang pertanyaan yang kedua. Mbak siapa Baik, tadi? Kak. Jelas, Kak. Sudah jelas ya. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Dari saya cukup. Oh, baik. Yang pertama, nah ini yang agak panjang ya. Kelas offline dan kelas online, tentu semuanya itu punya kendala. Saya akan pelan-pelan ya teman-teman. Kelas offline, kendalanya itu pertama, ada 2. Ada, kalau di bimbingan belajar itu ada 4 item yang jadi kendala. Dari siswa, dari orang tua siswa, dari pengajar yang ngisi, dari karyawan yang memonitoring. Ini kompleksitas perusahaan swasta berbasis dunia pendidikan. Jadi semua orang bisa menilai, karena kita tidak punya legalitas memberikan ijazah seperti UMBY. Maka dari itu yang kita jual adalah jasa pelayanan ke publik masalah dunia pendidikan. Ya, misal kita kupas bersama ya. Pertama dari siswa. Kalau semisal siswa tidak cocok dengan pengajar tersebut, ngajar, mereka tidak akan datang di kelas kalian.
Semisal ada Mbak siapa ini tadi Mbak hostnya itu siapa namanya Mbak Zen siapa? Mbak Zensi. Hostnya Sevina, misal ya. Pak. Oh Sevina ya, Mbak Sevina ya. Misal Mbak Sevina ngajar nih matematika masuk ke dalam kelas. 5 menit pertama ngajari nggak enak tulisannya spidolnya sudah nggak main warna, tidak dari kiri ke kanan. Kan papan tulis itu ada panjang. Biasanya kita nulis dari kiri ke kanan, dan nulis itu juga ketika nulis di papan tulis itu ternyata juga tidak menghadap ke siswa, tidak komunikatif kepada siswa, itu yang jadi masalah. Siswa tidak akan masuk ke pengajar, ataupun ketika baru datang 5 menit mereka akan pulang, mereka akan keluar. Itu faktanya, realitanya di lapangan. Yang kedua, jika terjadi permasalahan di pemateri, itu dari siswanya ya, bagaimana point of view-nya siswa itu yang jadi alasan utama kenapa kita itu harus mempertahankan yang namanya servis di dunia pendidikan. Yang kedua dari segi pemateri. Ketika pemateri tidak siap dengan materinya, kalau di Neutron kan ada yang namanya metode penalaran, ada metode sekolah, dan ada rumus praktis. Itu harus semuanya itu bisa. Saya kira juga teman-teman matematika itu juga punya banyak cara ya. Punya banyak cara, ada yang rumus praktis, ada yang ini bisa dinalar kok seperti ini. Oh, kalian mengerjakan PR dari guru A itu harus menggunakan rumus sekolah, ini saya ajari. Semisal pengajarnya itu tidak bisa seperti itu, siswa akan komplain juga. Kadang pengajarnya sendiri yang merasa malu. Misal ada aljabar atau trigonometri gitu ya, trigonometri nggak siap materinya. Biasanya pengajar akan membawakan materi yang lain dan itu tidak relevan dengan keinginan dari kelas tersebut. Nah, otomatis jika tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi customer, pengajar tersebut akan kehilangan jam belajar. Itu banyak. Masalahnya itu masalah komunikasi, masalah materi itu yang paling paling banyak. Kalau masalah kudu good looking apa enggak itu masalah terakhir itu. Tapi yang jelas menjadi seorang pemateri atau pengajar di kelas offline itu tantangannya itu lebih banyak karena memang bertemu langsung dengan siswa. Itu dari segi materi. Dari segi orang tua, dari segi orang tua siswa ya, dari orang tua siswa. Orang tua siswa akan sering kontrol. Biasanya orang tua akan datang ke kantor cabang, mengantar, menjemput, dan menanyakan, oh pengajar ini seperti ini. Pelayanan dari karyawannya ramah atau tidak, itu masalah dari orang tua. Itu jika kelasnya itu kelas offline, ya. Terus itu masalahnya. Biasanya kalau semisal orang tua tidak puas, dia akan komplain langsung, baik itu kepala cabangnya ataupun ke front office. Itu yang dia lakukan. Orang tua yang lakukan seperti itu. Itu yang ketiga. Yang keempat itu dari karyawan ataupun dari pengajar. Dari karyawan. Nah, ini yang dari karyawan, karena karyawan di Neutron Surabaya itu mempunyai kewajiban untuk memonitoring harian development ya, perubahan dari setiap pengajar yang ada di setiap kelas. Jadi ada nilai, ada tingkat kehadiran, terus aktif atau tidak, dekat dengan siswa atau tidak. Karena semua ketika tatap muka kita bisa melakukan apa saja jika ketemu dengan customer. Itu kalau kelas offline, banyak kendalanya kelas offline, verbal masalah, materi juga masalah. Yang disiapkan itu akan lebih banyak. Bedanya dengan kelas online kita tidak bertemu langsung dengan siswa. Itu menangnya itu di sana. Yang biasanya teman-teman bisa harus pakai sepatu, harus pakai outfit yang matching dari bawah sampai atas, itu naik kelas online kalian hanya kelihatan separuh saja udah beres. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, kalian tidak perlu berdiri. Kalian tidak dapat komplain. Yang ketiga, kalian tidak dapat komplain. Tetapi keruntutan dari penjelasan ataupun materi kalian itu yang dikejar. Dan kecepatan. Karena bedanya kelas offline dan kelas online, materi akan lebih banyak dikeluarkan di kelas online. Yang biasanya 10 soal ini mengajar, 10 soal, terus 10 soal itu sekitar 45 menit. 45 menit selanjutnya pertemuan di Neutron itu ada 90 menit. Setiap kelasnya, kelas offline dan online itu sama. 45 menit untuk pembahasan 10 soal. Selesai. Teman-teman
jadi pengajar itu biasanya nanti akan menggali itu siswanya, entah itu masalah konsultasi jurusan ataupun guyon-guyon itu sudah dilakukan itu. Ya, tapi kalau di kelas online itu nggak bisa. Kita akan full materi. Jadi yang biasanya 10 soal, tiap 10 soal akan siap 15 soal, 20 soal. Dan itu akan ditagihkan sama siswa. Wah, ini lambat ini. Pengajarnya ini lambat yang ini. Oh, yang ini pas, yang ini kecepatan. Wah, itu seperti itu. Itu yang jadi masalah. Dan memang kalau kelas online sendiri itu kita harus mempersiapkan toolsnya itu harus bagus, teman-teman. Kita nggak bisa setengah-setengah ya untuk kelas online sendiri, karena memang kita balik lagi ya, kita bukan UMBY tapi kita neutron dan kita tidak punya jualan yang namanya ijazah. Kalau UMBY kan punya hal yang bisa diomongkan di luar sana. Kalau di neutron sendiri kita full di servis di jasa pendidikannya. Jadi ketika banyak komplain dan sebagainya, kita langsung evaluasi dan kita langsung siapkan itu yang lebih bagus. Ini di situ. Itu perbedaannya. Ada pertanyaan lagi? Baik, saya rasa cukup Pak. Jadi untuk kelas offline dan kelas online itu ada kelebihan dan kekurangan tersendiri ya Pak? Ya, baik, benar. Jadi semuanya itu punya kelebihan, punya kekurangan. Kalau yang tadi kelas online itu lebih enggak capek dari segi fisik, tapi akan lebih capek dari segi materi. Ini di situ. Kalau yang kelas offline kita akan lebih banyak interaksi, jadi capeknya di fisik, tapi juga kita bisa save materi. Nah, itu kelebihan-kelebihannya. Gambaran ini ya, gambaran yang paling simpel, tapi permasalahannya itu pasti banyak dari semuanya itu. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Jadi kalau tadi boleh saya simpulkan yang di neutron itu, jadi kalau dari sisi metodologi pembelajaran 3, penalaran, konvensional, dan rumus praktis. Tapi kemudian dari sisi pendekatan, jadi guru itu tidak hanya pintar dia dalam membawa materi, tapi pintar mendekati siswa dalam menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh siswa itu sendiri. Jadi semakin dia tidak mampu menemukan solusi yang terbaik, maka akan ada komplain. Komplain itu akan berimbas pada jam mengajar dia yang dikurangi secara periodik terhadap kemampuan dia dalam mengajar. Jadi memang jadi ini benar-benar teman-teman tidak hanya bisa pintar mengajar, tapi pintar membawa mata pelajaran itu dengan baik sehingga sampai di anak-anak itu juga dengan bagus. Jadi juga basisnya juga adalah lebih, kalau matematika mungkin lebih cenderung pada bagaimana menyelesaikan soal-soal, soal-soal UTS, soal-soal UAS. Kalau dulu mungkin soal-soal UN ya, tapi sekarang kan UN untuk beberapa sekolah sudah ditiadakan, dan mungkin juga soal-soal yang sifatnya untuk ke perguruan tinggi mungkin ya, ke perguruan tinggi tadi seperti yang disampaikan oleh beliau. Kemudian itu ya saya kira tadi yang disampaikan oleh beliau. Kemudian dan satu hal yang perlu kita apresiasi ini, memang kalau kita di kampus kan kalau teman-teman lulus dapat ijazah, tapi kalau di tempat neutron kan nggak dapat apa-apa ya, hanya dapat ilmu aja itu. Tapi kemudian bisa bisa mengakomodasi kepentingan orang dalam belajar itu, saya kira itu hal yang sangat penting untuk kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian, ada yang mau bertanya? Saya beri waktu satu lagi ya, kita sudah 10.08. Satu lagi mungkin yang mau bertanya, silakan. Boleh langsung atau boleh lewat kolom chat ya, nanti saya baca. Kalau memang masih belum pede dalam menyampaikan secara langsung, nggak apa-apa, lewat kolom chatnya. Oke, sambil nunggu ya, sambil nunggu mungkin dari saya Kak Arvin. Jadi neutron tadi dari tahun 88 ya Kak ya, berdirinya. 88 ya, lumayan lama ya. Jadi mungkin dari ada juga yang belum lahir di sini ya, mahasiswanya belum lahir tapi neutron sudah ada. Kemudian standarisasi guru yang direkrut itu apakah setiap, karena kan kalau Surabaya, Bali, Jogja itu kan lumayan jauh ya, lumayan jauh. Jadi dalam merekrut guru-guru, misalkan nanti kalau siapa tahu ada mahasiswa kami yang berminat jadi pengajar di neutron, misalkan kalau dia ingin ngajar di Surabaya, apakah dia harus ikut seleksi di Surabaya atau dia bisa ikut seleksi di Jogja? Oke. Gitu, nah, untuk standarisasi tentor ya atau pengajar, kita itu biasanya disuplai semuanya itu dari Jogja. Jadi kalau dulu memang universitas negeri itu yang jadi prioritas, tapi
ternyata banyak perubahan. Nggak semua anak universitas negeri itu juga pintar juga, seperti itu loh. Nggak semua anak universitas negeri itu juga bisa menyampaikan materi itu dengan pas kepada siswa, dengan menarik kepada siswa. Itu faktanya, semakin bergeser seperti itu juga. Jadi kita biasa disuplai dulu kita ada rekrutmen besar di Yogyakarta, di taman siswa tersebut, baru nanti ada proses seleksi di sana dari interview, terus ada micro teaching dan sebagainya. Setelah itu mereka akan ditaruh di semua kantor cabang di Neutron Yogyakarta, dimanapun, di Jawa dan di Bali. Tapi tidak menunggu hal tersebut juga, di Neutron Surabaya sendiri kita juga sering melakukan rekrutmen. Karena kan sebenarnya kalau bekerja di bimbingan belajar itu akan lebih, kita itu jadi karyawan ataupun sebenarnya bukan karyawan juga ya, kita jadi partner bekerja. Partner bekerja dari perusahaan ini. Jadi kita punya waktu yang fleksibel. Apalagi seorang pengajar dari 60 pengajar saya itu paling hanya sekitar 8 atau 7 orang yang cowok, yang lainnya itu cewek. Mereka lebih bisa fleksibel mengatur kegiatan di rumah mereka, dia sudah punya anak, baru berkeluarga ataupun single dan sebagainya. Mereka itu lebih bisa mengatur. Bekerja di Neutron itu nyaman karena memang jamnya itu paling ketemu dengan siswa ya mentok di angka 4 jam, 5 jam, setelah itu juga selesai. Tidak yang harus ngantor 9 jam dari jam 7 pagi sampai jam selanjutnya itu. Tuh kalau di Neutron. Jadi banyak pembuktian berbalik bahwa memang universitas negeri itu juga sekarang belum tentu bisa support kita yang benar-benar basicnya itu di pendidikan seperti itu. Bahkan salah satu staf saya itu dulunya itu DO di Udayana, tapi ngajar matematikanya itu sangat disukai siswa. Sampai sekarang dia jadi wakil di salah satu cabang dan dia punya karir yang bagus di Surabaya. Itu bukti-bukti di lapangan yang kita temukan tidak secara teori, tidak sama dengan teori seperti itu. Oh, oke. Ya, oke, ini ada pertanyaan nih Kak, saya bacakan ya dari Jumratul Istifada kata 2019. Beliau awal pandemi perusahaan ada 21 karyawan dirumahkan dan kehilangan cukup banyak siswa. Pertanyaannya bagaimana strategi Bapak untuk mengatasi dan bangkit dalam situasi pandemi saat itu dengan perubahan cara pembelajaran dari offline menjadi online agar bimbel tetap berjalan. Terima kasih gitu. Jadi mungkin itu pertanyaannya Kak. Jadi ketika perubahan signifikan dari offline ke online, ketika ada pandemi berimbas bagi penyederhanaan karyawan karena memang kebutuhan pasar juga sangat berkurang gitu ya. Jadi kemudian supaya survive kembali kepada kestabilan ya seperti sekarang tadi yang udah Pak Arvin ceritakan, itu langkah-langkah konkretnya seperti apa yang telah dilakukan? Langkah konkretnya. Jadi akan saya ceritakan sedikit ya. Terima kasih Mbak siapa? Zumrotul ya? Fada. Jumratul Istifada. Zumrotul ya, Zumrotul. Ya, Istifada. Neutron ini adalah Big 2 ya. Dari tahun 88 Big 2 konvensional education learning. Jadi benar-benar konvensional. Tapi ketika pandemi, perubahan era digital dan sebagainya kaget. Di tahun 2020 awal kita itu pandemi. 2019 saya sudah dengar bahwa di Cina sana sudah ada virus ya, coronavirus. Tapi apakah masuk ke Indonesia saya juga belum paham. Januari dan ramenya di bulan Maret. Kita baru merumahkan karyawan itu di bulan Juni. Jadi kebertahanan finansial itu dilihat dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Dan ternyata memang paceklik. Dari Januari sampai dengan Juni itu paceklik semuanya. Maka dari itu di bulan Maret, di bulan Februari pertengahan, saya segera sadar bahwa memang kita harus segera ambil pasar yang baru, itu pasar online. Maka dari itu saya melakukan perubahan, ada 2 kelas yang saya rubah, ada 2 ruangan offline yang kita jadikan ruang studio yang sedang saya duduki sekarang ini. Ini salah satu ruangan yang biasanya dulu dipakai kelas offline,
yang berisi biasanya 25, 20 siswa atau 15 siswa, itu kita buat studio, ada ruangan lagi yang studio yang tadi di slide saya itu ada 2 ruangan yang kita jadikan alat promosi untuk ketemu. Bulan Februari kita lakukan dan kita melakukan ke sekolah-sekolah. Sampai akhirnya belum ada pendapatan yang signifikan sampai di bulan November. Makanya bisa drop di angka 70%, 80% kalau tidak salah itu dari total 2.500 siswa. Drop di tahun 2020 itu drop semuanya. Setelah itu dirumahkan, dan ketika merumahkan, ada inisiasi untuk merumahkan karyawan tersebut, saya sortir semua SDM. Saya atur semua SDM. Yang saya lanjut kontrak adalah SDM yang melek teknologi dan bisa bekerja cepat. Fast ya dengan perubahan dari zaman ini. Maka dari itu saya itu punya divisi online marketing, ada divisi offline marketing, ada divisi scheduling, ada divisi keuangan, terus ada divisi keamanan, ada divisi kebersihan, dan itu sudah saya manfaatkan dan saya hitung dan saya pastikan semua karyawan yang saya punya sekarang itu karyawan-karyawan yang bisa berkembang dan loyal kepada perusahaan. Itu dari segi SDM. Dari segi pola marketingnya seperti apa? Dengan online dan tidak bisa ketemu dengan siswa, saya mencoba menghubungi semua kolega dari semua sekolahan SMA, SMP, dan SD. Kita bisa masuk enggak nih Pak untuk sosialisasi kelas 11 bagi yang SMA, kelas 10, kelas 12 bagi yang SMA, yang SMP juga saya tanyakan, SD saya ajak komunikasi kembali, dan alhamdulillah mereka bisa memberikan tapi tidak bertemu langsung dengan siswa, tapi secara webinar. Dan alhamdulillah setiap kegiatan webinar kami itu partisipannya di atas 300 di atas 150 lah, 150 minimal untuk partisipannya. Dan itu yang membuat kita itu keuangannya membaik di tahun 2021. Karena kita sudah menghadapi jet lag ya. Jet lag finansial dan semua rumusan masalah kita itu belum pernah menghadapinya, dan saya harus membuat banyak tim yang berada di Newton Surabaya, dan alhamdulillah semuanya itu bisa berjalan dengan minimum target yang diberikan oleh owner kepada saya dan bisa teraplikasi bagus di lapangan seperti itu. Jadi apakah Neutron kaget? Iya. Apakah Neutron adaptasi? Pasti seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini yang kita siapkan, karena memang dari tahun 2013 saya bekerja di sini, baru di tahun 2020 dan 2021 ini harus benar-benar bekerja lebih ekstra untuk perusahaan. Dan apakah banyak hal yang minus di 2020? Pasti. Semua karyawan di Newton Surabaya, pengajar itu merasakan semuanya. Tapi kita bangkit di 2021 dan kita membuktikan bahwa kita itu surplus daripada tahun 2020 di awal pandemi. Dan alhamdulillah juga semuanya sudah membaik. Kita bisa memperbaiki hubungan antara karyawan dan pengajar, kita bisa memperbaiki hubungan antara siswa dan pengajar juga dengan karyawan. Itu yang paling penting. Simbiosis mutualisme ini yang paling penting, karena itu akan menciptakan aura positif. Tapi untuk marketing planningnya semuanya kita itu lakukan secara webinar. Ya meskipun di akhir November atau Oktober kemarin kita sudah bisa masuk ini sosialisasi kepada beberapa sekolah yang ada di Surabaya ataupun di luar Surabaya. Jadi kita mulai merasakan bahwa ini sudah mulai gairah kembali, ini sudah mulai bisa kita guide kembali siswanya, kita sudah bisa ketemu dengan siswa, kita sudah bisa arahkan kembali. Dan memang dengan adanya pembagian tim yang divisinya jelas, saya atur jelas, timeline-nya jelas, itu langsung membuahkan hasil seperti itu. Apakah sudah bisa menjawab, Mbak Istifada angkatan 2019 ya? Baik, Pak. Terima kasih. Baik. Oke, terima kasih Pak Alvin terhadap penyampaian hari ini. Alhamdulillah nggak terasa kita dari jam 9 tadi lebih 15 ya, sampai sekarang sudah di jam 10 lebih 19 menit, 1 jam ya kita berdiskusi tentang bagaimana
kiat agar seorang pendidik itu selalu dalam keadaan memiliki jiwa entrepreneur ya, karena dengan segala macam kelumit-kelumit tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Arvin, ketika bagaimana menjadikan pendidikan itu ketika kita ingin menggeserkan dia kepada salah satu ranah agar dana usaha seperti usaha gitu ya, usaha untuk bagaimana kita bisa survive di tengah-tengah masyarakat, dalam artian bahwa ketika kita berusaha untuk menjadikan apa yang kita punya, yang kita miliki itu dengan sebaik-baik mungkin, maka itu akan membuahkan hasil di masa depan. Oke teman-teman sekalian, ini mohon maaf Pak Ari ada nggak di ruang chat ini? Pak Ari ada belum ya? Boleh ngasih masukan sedikit nggak, satu aja? Oh, boleh Kak. Ya. Jadi dalam salah satu hal yang selain banyak hal yang saya jelaskan tadi, ada satu hal yang harus dikembalikan ketika teman-teman sudah lulus S1 nanti, dan percayalah kita harus kembali kepada harfiahnya seorang pendidik seperti itu. Jadi semua kegiatan yang berbau pendidikan itu harus dilakukan sebagai pengajar atau pemateri, itu harus dilakukan secara baik, dengan iktikat yang baik, dan tujuannya itu juga bagus. Harapannya dengan personal branding dari awalnya sendiri itu sudah positif, auranya itu akan bagus. Jika semua elemen ya, entah itu pengajar dan sebagainya, itu auranya sudah bagus, positifnya sudah oke, pasti yang namanya company ataupun universitas ataupun apapun yayasan itu akan mendapatkan feedback yang langsung. Ini kita berbicara masalah doa dan bagaimana kita berjuang memperbaiki diri kita sendiri dan untuk kedepannya seperti apa. Itu yang dari semua konsep yang tadi saya jelaskan, yang namanya personal branding itu kita harus memulai semua niatannya itu dengan baik, dan kita kembali ke harfiahnya menjadi seorang pendidik itu seperti apa. Itu saja kok. Terima kasih. Nah, kembali ke Pak Irfan. Oke, terima kasih Pak Arvin atas motivasi yang disampaikan sebagai closing statement pada pertemuan hari ini, bahwa apapun kita tetap akan kembali menjadi seorang pendidik. Untuk itu mempersiapkan diri kita menjadi pendidik yang unggul ya di tengah-tengah masyarakat, terutama sekarang teman-teman masih dalam keadaan belajar jadi mahasiswa, tentu belajar untuk menjadi pendidik saya kira masih punya waktu yang cukup, sehingga jadilah pendidik yang baik agar kemudian bisa diterima di tengah-tengah pekerjaan. Dan menjadi pendidik yang baik itu sebenarnya kita lagi mengajarkan diri kita untuk mudah mendapatkan pekerjaan sebenarnya setelah kita lulus. Oke, saya kira itu teman-teman sekalian. Ini Pak Ari saya kira belum masuk ya. Tadi sebenarnya saya lupa itu Kak, Pak Arvin lupa mempersilakan Pak Kaprodi tadi untuk menyampaikan sepatah kata tadi. Dia langsung lompat ke Arvin tadi. Tapi ini kayaknya beliau lagi dalam perjalanan. Kemudian mungkin terakhir tadi sebagaimana yang disampaikan oleh host, ini saya kembalikan kepada host untuk dalam rangka penyerahan sertifikat ya, sifatnya kepada pemateri kita pada yang luar biasa pada pagi hari ini. Kepada Mbak Sevina, silakan Mbak Sevina. Baik, terima kasih Pak Irfan. Acara kita selanjutnya yakni penyerahan sertifikat kepada pembicara. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Baik, apa sudah terlihat di layar? Terima kasih. Ya, sekali lagi saya mewakili dari Pendidikan Matematika Universitas Mercubuana Yogyakarta mengucapkan terima kasih kepada Bapak Arvin Raharja selaku pembicara pada kuliah pakar series kedua hari ini. Semoga ilmu yang telah dibagikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Ya, terima kasih, sukses buat UMBY. Oke, terima kasih Pak Arvin pada kesempatan berbagi ini. Terima kasih teman-teman sekalian atas kesempatan yang baik ini. Kemudian saya mungkin mewakili host ya, mewakili Kepala Fakultas Pendidikan Matematika yang juga tidak hadir hari ini karena ada halangan keluarganya sakit, dan tadi ada Pak Sekprodi, tapi ini dalam perjalanan menuju kampus karena memang kami sekarang ini Pak Arvin ada juga kewajiban harus ngantor ya, harus ngantor. Walaupun mahasiswanya belum boleh ke kampus, tapi dosennya harus ada kewajiban untuk ke kantor. Gitu. Oke, saya kira itu untuk hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Mungkin Pak Arvin dengan tidak mengurangi rasa hormat, sekiranya ada hal yang pekerjaan lain yang ingin dikerjakan, bisa leave lebih dahulu karena kami akan menyampaikan beberapa hal yang bersifat interact kepada mahasiswa. Assalamualaikum.
Oke, makasih Kak. Ya. Oke, sudah ya. Oke, Mbak Sela, terima kasih ya. Mbak Sela ke Mbak Sefina, makasih ya. Ya, Sudah ikut Pak. membantu pagi hari ini. Oke, yang lain mungkin teman-teman, Ibu Nafida, saya minta izin sedikit menyampaikan sedikit pengumuman kepada teman-teman yang kuliah entrepreneurship dan kuliah strategi pada hari ini. Jadi yang pertama yang kuliah entrepreneurship untuk UAS-nya itu